Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Invertebrata. Insang juga terdapat dalam cacing Polaita laut, misalnya Areola, penguin, dan pada hewan. Insang adalah modifikasi Proela yang merupakan tanaman lateral. Sehubungan dengan areola, air dialirkan ke atas insang sebagai akibat dari morphophotosynthesis tumbuhnya secara umum. Dalam lainnya, polyp sila mungkin hadir di insang untuk memastikan aliran air ada. Dalam insang telah berpopulasi beberapa kali. Moluska juga memiliki insang, dan meskipun ada banyak variasi pada insang, dalam semua khusus ikan disisilasi dalam inilah mekanisme yang dengannya air melewati mereka. Dalam beberapa mollusc, misalnya ikan lamelis cabang Mytilus, memiliki fungsi sekunder karena mereka terlibat dalam pemberian makan yang tidak perlu. Dalam hal khususnya yang terutama dalam Malacostraca, kepiting, lobster, dan lain-lain yang memiliki insang pada binatang ini, insang biasanya diambil dari bagian dalam atau kadang-kadang bagian perut, biasanya tertutup. Dalam cara pis tersebut, sifat dan jumlah insangnya berhubungan dengan lingkungan hidup hewan. Sebagai contoh, kepiting air cenderung memiliki daerah insang yang lebih besar daripada kepiting darat. Meskipun mata air di atas insang biasanya sama, dan banyak jenis udang memiliki kemampuan untuk membalikkan aliran air ini. Pentingnya manupur ini yaitu menghilangkan insang dari piung-piung yang terakumulasi. Seperti yang akan kita lihat, secara serangga telah mengembangkan sistem pelacak atau memastikan pertukaran gas yang memadai. Tetapi banyak serangga air dan larva serangga terdapat mengandalkan insang. Sekali lagi, ada banyak variasi pada insang serangga. Dalam beberapa khusus, larva ini berkembang dari khusus maut bantu seperti yang terdapat dalam larva Everus lorvera. Variasi lain menumbuhkan insang dalam lumen pada dubur yang disebut insang anan, dan situasi seperti itu insang divalidasi oleh gerakan air yang masuk dan keluar dari dubur. Pengaturan ini sudah jelas. Banyak vertebrata air bergantung pada berbagai tingkatan pada bentukan gas di seluruh permukaan tubuh. Akan tetapi mekanisme seperti itu hampir selalu tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan binatang yang telah dijadikan jenis dalam vertebrata mungkin memiliki dua jenis eksternal. Filamentosus insang dan insangnya lamelier. Yang keduanya adalah yang paling umum. Banyak vertebrata yang memiliki insang selama terhadap pengembangan tertentu, misalnya ikan dan larva amfibi. Umum insang paling baik dikembangkan dan dipahami dan
tersebut itu terdiri beberapa lengkuan insang yang mencakup dua baris filamen insang. Pada setiap filamen terdapat deretan insang lamelle, yaitu terdapat penungkas yang aliran air dan telah dalam arah yang berlawanan. Pada pengaturan berlawanan yang memaksimalkan menyerap ke dalam darah air perpindahan ke insang dengan menopang mulut dan rongga alveolar. Paru-paru adalah infus dari perkembangan tubuh sebagai lawan gills yang terjualan dan merupakan alat penongkar gas dari hewan bernapas udara. Dengan secara yang sama untuk insang, mereka sangat dilipat untuk meningkatkan luas permukaan yang tersedia. Untuk penukuran gas, mereka berhubungan erat dengan mulut dengan rongga alveolar. Peningkatan dalam volume mulut resulter rongga alveolar dalam menuntutkan tekanan di bidang-bidang ini. Air mengalir dari daerah dan terekam tinggi ke dalam dengan tekanan yang lebih rendah di bawah kemiringan tekanan sistem sirkulasi dalam rangka untuk mendistribusi